Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi prima ya Bapak dan Ibu yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, segala puji syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya kita bisa bertemu Bapak dan Ibu. Kali ini meskipun daring, tapi kita bisa juga tetap silaturahmi. Baik. Ya, kali ini Bapak dan Ibu ditemani oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah berkenan hadir menemani Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu guru tambah semangat ya. Baik, Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang bagaimana kita melaksanakan penilaian pembelajaran. Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya? Bapak dan Ibu kan sebelumnya sudah melaksanakan perencanaan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajarannya dan penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya? Bersama saya, Listiawati, pengawas sekolah. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menggarisbawahi apakah penilaian yang kita laksanakan selama ini sudah pas, ya, sesuai dengan perencanaan pembelajarannya, bagaimana kegiatannya, ya, apakah penilaiannya sesuai dengan kegiatannya dan kegiatan pembelajarannya apa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rencanakan. Dan kalau begitu, bagaimana kita melaksanakan penilaian agar sesuai pas dengan tujuan pembelajaran. Ibu dan Ibu, kita akan kembangkan, kita akan bahas, tapi sebelumnya kita dulu dasar hukum penilaian pembelajaran. Bapak dan Ibu, kita menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Kita tahu ya tentang sistem pendidikan nasional, Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada juga dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021, khususnya pasal 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan ini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang itu. Baik, Bapak dan Ibu, peraturan selanjutnya yang sebelumnya dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita sering menggunakan Permendikbud begitu ya, nomor 3 tahun 2014 tentang standar nasional di PAUD. Ya. Baik, Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan pada SMK sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Kemudian Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Nah, kita ketahui Bapak dan Ibu sekarang sudah tidak ada ujian nasional ya. Uh, ada yang ujian yang baru, penilaian yang baru yang kita kenal dengan AKM. Di sana terkait juga melekat ada survei karakter, survei lingkungan belajar dan survei karakter. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, dari Permendikbud yang ada ini kemudian diperbaiki dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi ini jadikan satu orang itu ya, yang baru dan ada perubahan. Nah, apakah ada perubahan tentang penilaian? Kita tengok Bapak dan Ibu, penilaian pada peraturan yang sebelumnya, pada Permendikbud sebelumnya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Bapak dan Ibu, jadi di sini ya yang saya tulis dengan tinta biru ini ya, garis bawah ya Bapak dan Ibu ya. Ada penekanan di sini. Jadi penilaian itu proses pengumpulan. Ada pengumpulan, kemudian pengolahan informasi dari penilaian tadi ya, untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
yang sebelumnya. Nah, sekarang sesuai dengan Permendikbud Ristek yang terbaru, penilaian ya, ada penambahan Bapak dan Ibu ya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Di sini Bapak dan Ibu kita tengok ya, kalau sebelumnya mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, di sini ada tambahan. Juga untuk mengetahui kebutuhan belajar. Bapak dan Ibu kita ingat bahwa peserta didik itu unik. Peserta didik memiliki karakteristik tersendiri. Ya, masing-masing memiliki intelijensi yang beragam, multiple intelligence, dan memiliki gaya belajar yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Bapak dan Ibu ya, kita ingat ada tadi yang auditori lebih menyukai dengan suara, yang visual berhubungan dengan warna, bentuk, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga yang kinestetik yang cenderung dengan gerakan atau perpaduan dari dua atau ketiganya. Nah, Bapak dan Ibu, karena setiap peserta didik itu unik, memiliki karakteristik sendiri, jadi kebutuhan belajarnya juga tidak akan sama. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan penilaiannya, sebelum melaksanakan kita perlu mengetahui. Nah, ada penilaian yang perlu kita laksanakan untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka serta didik ya. Baik, kemudian juga untuk mengetahui capaian perkembangan. Jadi, ketika sudah melaksanakan pembelajaran yang kondisi awal seperti apa, kemudian bagaimana sekarang setelah pembelajaran ada proses pembelajaran. Nah, bagaimana capaiannya? Perlu ada penilaian Bapak dan Ibu ya di sini ya. Kemudian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Nah, ini sama ya dengan sebelumnya, hasil belajarnya. Jadi, untuk yang sekarang, Bapak dan Ibu, penilaian tidak hanya pada hasil belajar, tapi juga untuk mengetahui kondisi awal, kondisi untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka, peserta didik, juga capaian perkembangan belajar peserta. Baik, Bapak dan Ibu, nah, penilaian. Penilaian pembelajaran untuk bisa mencapai pada yang diinginkan, kita memiliki tujuannya. Ya, ada beberapa, ada tiga ya. Eh, apa tadi? Sebelumnya yang di sini untuk mengetahui kebutuhan belajar, capaian perkembangan dan hasil belajar, sehingga harus dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Di sini Anda harus berkeadilan. Ini Bapak dan Ibu ya. Berkeadilan, adil, yang bagaimana tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Maksudnya begini Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika peserta didik memiliki latar belakang, misalnya latar belakang sosialnya berbeda, kulturalnya berbeda, ekonominya berbeda, dan seterusnya, penilaian yang kita laksanakan tidak boleh apa ya menyebabkan mereka yang berbeda ini latar belakangnya akan memiliki hasil yang berbeda karena ada ketidaknyamanan. Jadi sebaiknya penilaian yang kita laksanakan ini tidak tidak melihat pada latar belakang tertentu, tapi harus bisa lintas, ya, lintas sehingga mereka semuanya nyaman dengan penilaian yang kita laksanakan, tidak bias pada latar belakang, nyaman terhadap seluruhnya sehingga penilaian harus masuk ke semua latar belakang. Gitu Pak dan Ibu ya. Kemudian tidak bias pada identitas. Identitas Bapak dan Ibu ketahui ya, mungkin selama ini kita sering mendengar dengan istilah SARA. Suku, adat, ras, agama. Jadi yang peserta didik memiliki suku tertentu, adat tertentu, ras tertentu, agama tertentu. Dan penilaian tidak berpaku pada satu saja sehingga yang lain tidak terlayani. Tapi penilaian sebaiknya lintas. Lintas yang bisa masuk ke seluruh identitas tidak menimbulkan sensitif. Ya. Jadi semuanya nyaman, maksudnya lintas ini ya. Nyaman bisa masuk kepada suku apapun, bisa masuk kepada adat apapun, bisa masuk kepada ras apapun, dan bisa digunakan pada peserta didik dengan identitas agama yang dimiliki tertentu. Ya. Jadi bisa tidak menimbulkan sensitif atau ketidaknyaman. Baik, kemudian penilaian harus berkeadilan. Maksudnya bagaimana pada
kebutuhan khusus, tidak bias oleh kebutuhan khusus peserta didik. Bapak dan Ibu, peserta didik kita jika ada yang memiliki kebutuhan khusus, maka penilaian yang kita laksanakan tidak bias. Artinya apa? Penilaian itu bisa berlaku untuk yang kondisinya apa ya, biasa atau normal ya, ataupun bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus ya. Jadi yang memiliki kebutuhan khusus bisa terlayani juga, terfasilitasi dengan baik. Sebagai contoh begini Pak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu mau menilai tentang kemampuan peserta didik dalam sementara ada peserta didik yang kakinya memiliki gangguan sehingga ada keterbatasan untuk kemampuan berlari. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu melaksanakan penilaiannya? Makanya Bapak dan Ibu harus memiliki instrumen yang bisa digunakan bagi peserta didik yang memiliki kaki normal dengan fungsi normal dan bagi peserta didik yang memiliki dan tadi karena ada gangguan pada kaki ya sehingga semuanya nyaman baik yang peserta didik dengan kondisi biasa atau normal ataupun peserta didik dengan kebutuhan khusus semuanya. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik, berarti penilaian tidak bisa kita lakukan tanpa perencanaan, harus direncanakan Bapak dan Ibu ya, agar tidak menimbulkan bias atau ketersinggungan atau ketidaknyamanan bagi peserta didik. Baik, biar semuanya nyaman Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya penilaian juga harus objektif. Yang bagaimana? Didasarkan pada informasi fakta adanya ya atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar. Jadi peserta didik yang memiliki kondisi tertentu bagaimana perkembangannya. Nah, kita lihat dari penilaiannya apa adanya. Bapak dan Ibu ya, berarti penilaian tidak berdasarkan opini. Mohon maaf ya, misalnya kalau misalkan oh ini peserta didik ini biasanya pintar, biasanya dia aktif, maka penilaian sekarang pasti bagus. Nah, kemudian tanpa melihat hasilnya langsung diberikan nilai bagus ya. Karena apa? Berdasarkan opini tidak boleh. Baik, berarti harus apa? Berdasarkan objektif itu berdasarkan adanya data yang ada, fakta yang ada di depan. Hasil penilaiannya bagaimana data itu yang kita gunakan dan kita olah. Baik, selanjutnya penilaian juga edukatif. Bagaimana ini? Edukatif hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik kita, Bapak dan Ibu ya, bagi peserta didik, bagi orang tua atau wali peserta didik untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Artinya begini Bapak dan Ibu ya, jadi apa yang kita laksanakan penilaian itu bisa menjadi umpan balik untuk kita sendiri misalnya, contohnya ya kemarin hasilnya ternyata satu kelas kok bagus, berarti ada sesuatu nih yang belum pas dengan metode pembelajaran atau mungkin media atau apa. Kita refleksi pada ibu ya. Berarti hasil itu umpan balik kita juga. Bagi peserta didik, oh iya, kok yang materi yang ini ada yang belum tuntas. Berarti peserta didiknya akan refleksi juga. Nanti berarti pembelajarannya akan bagaimana ya. Mereka akan menggunakan cara untuk bisa mendapatkan ketuntasan dalam belajar. Umpan balik bagi peserta didik. Bagi orang tua, wali peserta didik, bisa menjadikan umpan balik. Anak saya, putra putri saya seperti ini pada hari ini. Berarti mereka menyukai belajar seperti ini. Kalau kondisinya putra putri kita auditori sementara di rumah agak sedikit fisik, berarti orang tua akan mengatakan iya. Anak saya, putra putri saya menyukai suasana yang hening. Berarti perlu diciptakan suasana rumah yang hening untuk belajar. Ya, ini tergantung pada bagaimana terbiasa keluarga masing-masing. Ini sebagai contoh Bapak dan Ibu ya. Ada yang tadi yang tipikalnya auditori suka belajar yang hening dan sebagainya Bapak dan Ibu. Berarti ini untuk refleksi orang tua juga untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta putrinya, peserta didik, seluruhnya bagaimana agar meningkat dan hasil belajarnya juga meningkat. Baik, Bapak dan Ibu, dari yang kita garis bawahi tadi, kita ini masuk pada prinsip penilaian. Jadi, prinsip penilaian yang kita laksanakan penilaian, baik penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, semuanya harus menuju pada prinsip. Ada 9 Bapak dan Ibu ya. Baik, ini bisa kita terapkan ya, bukan berarti kita harus satu saja bukan. Kalau bisa semuanya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita sudah menggunakan prinsip penilaian seperti ini, semoga penilaian kita laksanakan sudah pas. Nah, yang bagaimana yang pas itu? Yang pertama, prinsip sahih. Sahih bagaimana?
berdasarkan pada data kemampuan yang diukur. Begini, Bapak dan Ibu, instrumen yang kita buat, instrumen penilaiannya berdasarkan kemampuan yang diukur. Berarti Bapak dan Ibu perlu menengok, ya, sebelum membuat instrumen penilaian perlu ditengok dulu tujuan pembelajarannya apa, ya. Jangan sampai kita melaksanakan penilaian membuat instrumennya berbeda dengan tujuan pembelajarannya. Berarti itu tidak mengukur pada kemampuan yang saat itu, yang tujuan pembelajaran yang dilaksanakan, ya. Baik, jadi harus sesuai dengan kemampuan yang diukur. Kita tengok tujuan pembelajaran saat itu. Baik. Kemudian objektif tadi ya, Bapak dan Ibu ya, berdasarkan pada data apa adanya, didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi untuk mendapatkan data apa adanya, maka prosedurnya jelas. Eh, Pengukurannya seperti itu. Ini urutannya. Bapak dan Ibu ya, bagaimana nanti kita akan tengok di selanjutnya, di slide selanjutnya ada. Kemudian kriterianya jelas. Jadi misalnya begini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau menilai sang lukisan yang mendapat nilai 100, lukisan yang mendapat nilai 90, mendapat nilai 80, dan lain-lain, yang bagaimana? Kamu merasakan, saya suka lukisan ini, yang ini tidak suka, maka nilainya kurang. Bukan begitu, dan ini kriterianya belum jelas. Pada Ibu, ketika kriterianya jelas, maka dia akan lebih nyaman. Oh, berarti ini kalau mendapatkan nilai yang maksimum, misalnya skornya ini. Misalnya ya, tadi tentang oh warnanya harus sekian, oh fokusnya harus begini, dan seterusnya. Kriterianya harus jelas. Tidak subjektif, tadi berdasarkan mungkin pendapat Bapak Ibu yang menilai. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi bagaimana? Berdasarkan data adanya. Baik, adil. Tadi berkeadilan nih Pak dan Ibu ya. Jadi tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik tertentu, khususnya yang berkhusus. Jadi menguntungkan peserta didik tertentu juga tidak baik, merugikan peserta didik tertentu juga tidak baik. Ada peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian peserta didik dengan perbedaan latar belakang, perbedaan ini latar belakang tadi, kepada Ibu ya. Kemudian ada peserta didik dengan budaya tertentu, dengan status sosial ekonomi tertentu, dan juga gender. Artinya, Bapak dan Ibu, adil bisa masuk penilaian, instrumen penilaian kita bisa masuk ke seluruhnya tanpa menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta didik tertentu. Baik, terpadu, Bapak dan Ibu, terpadu menjadi salah satu komponen yang bisa dari pembelajaran. Maksudnya begini, jadi Bapak dan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran, maka di sana sekaligus dilaksanakan penilaian. Berarti penilaian tidak terpisah ya, menjadi satu. Terpisah maksudnya begini, ini pembelajarannya tentang apa, penilaian tentang apa, dipisah sendiri sehingga menjadi tidak, bahasa kita tidak nyambung begitu ya. Penilaian yang baik, yang terpadu, yang terpadu itu tidak pisah dengan pembelajaran yang sesuai. Baik, prinsip berikutnya terbuka. Terbuka di sini maksudnya Bapak dan Ibu terbuka dalam hal ini, terbuka dalam pelaksanaannya, pengukurannya ya, dan lain-lain. Baik prosedurnya, kriterianya, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan siapa? Selain kita, pendidik, siapa? Peserta didik juga. Orang tua atau walinya, sekolah, ya, pimpinan kita, Bapak dan Ibu. Jadi terbuka, prosedurnya jelas, Bapak dan Ibu, terbuka. Boleh dilihat, oh menilai, kalau menilai pilihan ganda begini, menilai isian sifat begini, menilai pasangan atau wacana, menulis esai dan seterusnya begini. Menulis produk atau menilai produk atau proyek seperti ini. Prosedurnya jelas, Bapak dan Ibu, ya. Baik, kriterianya jelas. Jadi, oh kalau menjawab ini skornya sekian. Kalau mengerjakan produk yang seperti ini, maka kerjanya begini, skornya sekian, dan seterusnya. Baik, dasar pengambilan keputusannya juga harus terbagi. Ketika ditentukan misalkan si A untuk potensi ini mendapatkan 80. Keputusan 80 itu kan ada ya. Oh jelas, jadi terbuka misalnya. Oh, ini sudah, meskipun sebelumnya tidak tuntas, tapi sudah ada hasilnya sekian. Nah, ada jelas. Begitu Pak dan Ibu ya, terbuka. Bisa diikuti oleh pihak-pihak yang berpengaruh.
tidak tersembunyi. Jadi tersembunyi maka Bapak dan Ibu buku nilai kita akan lebih lebih apa ya transparan ya terbuka transparan boleh dilihat boleh karena apa kita menilai apa adanya dan seterusnya sehingga terbuka. Baik, kalau disembunyikan berarti ada sesuatu ya mungkin yang di atas yang prinsip yang lain terabaikan misalnya tidak adil atau mungkin tidak objektif tidak akan berani dibuka ya. Jadi yang terbuka kalau sudah ini kita akan yuk silahkan lihat boleh. Baik, prinsip selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan mencakup semua aspek kompetensi yang beragam, ya. Teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Menyeluruh jadi seluruh aspeknya baik sikap, pengetahuan, keterampilan dinilai dan Ibu ya. Kemudian berkesinambungan yang sebelumnya dinilai, karena ada umpan balik ya. Sehingga selanjutnya ada ya, dan harian dan seterusnya sehingga nanti ada PTS, ada PAS, ada penyerahan nilai dalam rapor kepada orang tua atau baik. Prinsip sistematis maksudnya dilakukan secara berencana dan bertahap sesuai langkah baku. Sistematis. Jadi nanti di belakang ada pada ibu ya kita buat kisi-kisi dulu, kemudian baru buat soalnya. Misalnya untuk instrumen penilaian pengetahuan. Jadi bukan membuat soal dulu baru kisi-kisinya, pada ibu ya. Jadi sistematis. Ya, sistematis sehingga apa yang kita nilai itu direncanakan dengan baik sehingga mendapatkan hasil penilaian sesuai dengan yang seharusnya. Dampak penilaian juga baik begitu. Baik sistematis urut sesuai dengan langkah baku. Kemudian prinsip beracuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan ya. Pada kurikulum 2013 ada kriteria keputusan umum. Baik. Kemudian pada kurikulum Merdeka ada KKTP. Bapak dan Ibu, ya agak sedikit berbeda, tapi ini adalah kriteria pencapaian. Ya, pencapaian kompetensi bagaimana? Oh, ketika mendapatkan KKM-nya sekian, peserta didik kita belajar, kemudian dinilai hasilnya ternyata di bawah KKM. Nah, ini berarti dibandingkan dengan KKM-nya, bukan dibandingkan dengan peserta didik yang. Jadi beracu pada kriteria. Oh, yang ini tuntas. Oh, yang ini belum bagaimana yang tuntas bagaimana belum nanti selanjutnya ada ya. Tidak lanjut. Baik. Akuntabel, prinsip akuntabel dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, dan hasilnya. Dipertanggungjawabkan, Bapak dan Ibu, kita akan mempertanggungjawabkan penilaian kita kita serahkan kepada orang tua, wali yang menitipkan putra-putrinya kepada kita di sekolah ya. Kemudian jangan lupa pada adik kita akan bertanggung jawab juga di akhirat. Jadi penilaian yang kita laksanakan kita pastikan objektif kepada ibu ya, karena apa? Ada penjawaban melaksanakan. Baik, Bapak dan Ibu, semoga 9 prinsip ini kita bisa uh, terapkan semuanya sehingga penilaian yang kita laksanakan juga akan pas ya dan membuat nyaman semuanya dan bermanfaat ya. Baik, Bapak dan Ibu, prosedur penilaian hasil belajar. Jadi Bapak dan Ibu tadi ya, sistematis kan, Bapak dan Ibu kita mulai dari merumuskan tujuan penilaian. Bapak dan Ibu ketika merumuskan tujuan penilaian, ini kita tengok dulu tujuan pembelajaran. Jadi pentingnya kita merencanakan pembelajaran di sana ada tujuan pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang dilaksanakan pembelajaran juga sesuai dengan tujuannya melaksanakan agar tercapai tujuan pembelajarannya. Penilaiannya di sini akan melaksanakan uh, penilaian untuk mengukur bagaimana tujuan pembelajaran. Sehingga kita tentukan tujuan penilaian berdasarkan pada tujuan pembelajarannya. Kemudian selanjutnya melakukan pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian tergantung pada penilaian yang kita laksanakan ya. Kalau aspek sikap, pengetahuan, keterampilan tentu saja ada karakteristik tersendiri. Ya, instrumen bisa berupa soal, bisa berupa brief, atau mungkin juga berupa kuesioner ya, angket begitu Bapak dan Ibu ya. Baik, kita pilih kemudian kita kembangkan ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita laksanakan sebelumnya. Jadi tujuan penilaiannya juga sesuai kemudian kita kembangkan instrumen. Baik,
Selanjutnya pelaksanaan penilaian. Jadi setelah ada instrumen kita laksanakan. Nah, kemudian data hasil penilaian yang dilaksanakan tadi kita olah. Melakukan pengolahan hasil penilaian. Bapak dan Ibu, ini ada analisis ya. Untuk pengetahuan Bapak dan Ibu, aspek pengetahuan, analisis yang kita laksanakan biasanya ada dua ya. Analisis ketuntasan belajar ya, dan analisis butir soal. Analisis ketuntasan pada pengetahuan juga ada, pada keterampilan juga bisa ya Pak dan Ibu ya. Sudah tuntas belum peserta didik kita terhadap kompetensi tertentu ya yang diukur. Nah, yang tuntas nanti akan berbeda dengan yang belum tuntas ya. Yang tuntas melanjutkan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya, yang belum tuntas dilakukan remedia hingga mencapai ketuntasan sehingga bisa melanjutkan pembelajaran pada kompetensi selanjutnya. Analisis ketuntasan. Nah, untuk analisis butir soal, Bapak dan Ibu, nah, untuk yang pengetahuan kita akan mendapatkan soal-soal ada biasanya ada tiga kelompok Bapak dan Ibu ya. Soal yang bisa diterima, ada soal yang diterima tapi dengan perbaikan dulu atau revisi, ada juga soal yang ditolak. Nah, soal yang diterima bisa kita kumpulkan Bapak dan Ibu menjadi bank soal. Soal yang diterima dengan perbaikan berarti kita perbaiki dulu ya. Kemudian soal yang ditolak tidak bisa kita gunakan untuk penilaian selanjutnya. Harus kita tahu itu ya. Baik, itu berdasarkan hasil analisis butir soal. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan pengolahan, kita dapatkan nilai pada penilaian peserta didik. Kemudian kita membuat pelaporan hasil penilaian. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru mata pelajaran akan menyerahkan nilai pada sekolah. Dalam hal ini biasanya akan dikumpulkan ke wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan tim tim pengembang sekolah biasanya ya, kemudian akan dikumpulkan, diserahkan kepada wali kelas untuk dituliskan menjadi rapor yang akan diserahkan kepada orang tua dan atau wali peserta didik. Nah, di sini dalam koordinasi kepala sekolah. Jadi pelaporan biasanya dilaksanakan oleh sekolah atau satuan pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai bentuk dan kegunaan dari penilaian, Bapak dan Ibu, sebagai pelaksanaan penilaian kita menggunakan bentuk penilaian. Sehingga kegunaan penilaian juga akan tertentu. Nah, kita tengok Bapak dan Ibu ya. Bentuk penilaian Bapak dan Ibu, kalau untuk yang pengetahuan, ini misalnya ada penilaian harian. Kalau dulu pernah kita dengar ya sebutannya ulang. Ya, begitu ya. Nah, sekarang kita sebut penilaian harian. Bisa juga bentuk penilaiannya berupa pengamatan, observasi. Misalnya keterampilan itu kita observasi, sikap kita observasi. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian penugasan. Ya, Bapak dan Ibu, penugasan ada banyak ya. Baik penugasan yang terstruktur, tugas terstruktur ataupun kegiatan mandiri yang tidak terstruktur. Nah, ini bentuk penilaiannya. Penugasan yang terstruktur bisa misalnya Bapak dan Ibu apa ya? Kita memberikan tugas yang skornya jelas, waktunya jelas, tertentu ya. Kemudian bisa dilaksanakan misalnya pada saat itu. Contohnya Bapak dan Ibu sedang berlatih untuk membuat apa produk tertentu, misalnya membuat lingkaran, akan mengukur luas dari lingkaran. Nah, tugasnya sudah diberikan pembelajaran, kemudian ada tugas. Silakan mengerjakan, menentukan luas dari lingkaran yang diarsir. Jadi kerjakan saat itu penugasan terstruktur. Yang tidak struktur misalnya Bapak dan Ibu ya bisa project misalnya ya berkelompok siswa atau peserta didik melaksanakan investigasi ya investigasi kemudian di sana peserta didik menentukan saya akan investigasi tentang misalnya zat aditif apa zat pewarna kelompok lain
tentang zat aditif perisa makanan. Kelompok lain tentang zat aditif zat tambahan pada makanan yang aman ya bagi kita semuanya. Nah, di sana waktunya tidak ditentukan oleh guru tapi oleh peserta didik. Misalnya bisa 7 hari, bisa 8 hari, atau 10 hari. Nah, di sini kegiatan mandiri tidak terstruktur. Begitu ya. Kemudian mereka juga bisa menentukan, oh yang tadi ya, topik apa, ya. Baik, tempatnya di mana, dan tentu saja Bapak dan Ibu perlu rubrik tertentu bagaimana melaksanakan penilaiannya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, bentuk penilaian, maka instrumennya juga akan menyesuaikan. Bentuk penilaian yang relevan lainnya, Bapak dan Ibu, ada, tadi ada produk, ada proyek, kalau yang pengamatan misalnya untuk kinerja, ya. Ada yang lainnya misalnya portofolio dan lain. Baik, Bapak dan Ibu, kegunaan penilaian ya. Baik, penilaian bisa digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi. Mengukur, oh hasilnya sekian, diukur. Nah, dan ya. Kemudian ketika diketahui bagaimana, kita kan bisa menentukan untuk refleksinya dan seterusnya ya. Baik, kemudian Bapak dan Ibu bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Udah dapat datanya, kita refleksi, oh iya, berarti pembelajaran saya yang saya laksanakan selama ini ternyata begini, hasilnya begini, maka saya harus mengubah, misalnya, memperbaiki misalnya metodenya, media, sumber belajarnya, atau mungkin durasi waktunya, dan sebagainya, kegiatannya, ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk penjaminan mutu pendidikan. Jadi kalau misalkan nilainya ada, jadi oh ya jaminan mutunya meningkat. Baik, bisa digunakan untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar. Hasilnya tadi tentu saja ya, yang tadi Wak ya dilaporkan kepada orang tua wali peserta didik. Jadi kemajuannya bagaimana? Baik, ini berdasarkan hasil penilaian. Bapak dan Ibu, penilaian yang kita laksanakan tergantung pada lingkup pembelajaran ya. Ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, kita tengok di sini Bapak dan Ibu ya. Penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik kita, Bapak Ibu guru ya, menilai ranah atau seaspek di sini aspeknya sikap, kemudian pengetahuan juga, keterampilan juga. Nah, pada lingkup satuan pendidikan atau sekolah, yang dinilai apa? Ada pengetahuan, ada keterampilan. Yang dinilai oleh pemerintah dalam hal ini apa? Tentang pengetahuan dan keterampilan. Maksudnya bagaimana sih? Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk yang penilaian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Jadi, Bapak dan Ibu di sini tadi ya, memantau dan mengevaluasi. Jelas ya, jadi kita laksanakan, kemudian hasilnya bagaimana, bisa untuk umpan balik, ya, kemudian prosesnya bagaimana, dan seterusnya. Yang sebenarnya sudah kita bahas ya. Kemudian untuk satuan pendidikan atau sekolah bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Jadi begini, maksudnya begini Bapak dan Ibu, mata pelajaran tertentu hasilnya seperti ini, mata pelajaran yang lainnya seperti ini hasilnya. Nah, maka sekolah akan melihat ternyata sekolah memiliki SKL ya yang ditentukan. SKL-nya apa? Wah, ini berarti tercapai. Nanti akan kita kembangkan. Program selanjutnya apa? Program sekolah. Kalau belum tercapai berarti program sekolahnya apa? Bisa untuk merevisi program sebelumnya dan akan membuat alternatif solusi atau peningkatan untuk program ke depan. Jadi ini untuk digunakan untuk sekolah bisa untuk bagaimana merencanakan program kegiatan ya yang dilaksanakan oleh sekolah pada setahun depan atau mungkin 4 tahun ke depan untuk perencanaan. Baik, untuk pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Jadi tingkatnya atau levelnya pada pemerintah berarti ini se-Indonesia. Dari kalau sekarang dilaksanakan dengan AKM Bapak dan Ibu ya, nanti akan mengukur bagaimana kemampuan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi peserta didik ini akan
eh, mendasari bagaimana peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan atau problem solving sehingga apapun yang dipelajari di mata pelajaran tertentu akan tercapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kemampuan literasi yang baik, numerasi yang baik, maka akan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang baik pula dan semuanya akan berhasil. Jadi ini pemerintah melakukan AKM untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi tadi. Datanya bisa kita gunakan, pihak sekolah bisa digunakan untuk program kegiatan sekolah. Bagi peserta didik, berarti kalau kemampuan literasi peserta didik saya seperti ini, maka saya harus melaksanakan metode disesuaikan ya misalnya. Kalau yang kemampuannya rendah, berarti bagaimana Pak dan Ibu ya? Bagaimana uh, penilaian atau instrumennya juga akan menyesuaikan, belajar menyesuaikan. Yang kalau yang sudah tinggi bisa ke HOTS, berarti bisa dikuatkan HOTS-nya, Higher Order Thinking Skill. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya, nah, ciri penilaian. Ciri penilaian oleh Bapak Ibu pendidik atau Bapak Ibu guru ya yang kita laksanakan Bapak dan Ibu harus menjadi belajar tuntas. Belajar yang tuntas itu bagaimana? Jika hasil penilaian kita ternyata peserta didik ada yang belum tuntas pada kompetensi tertentu, maka kita wajib melaksanakan remedial. Peserta didik melaksanakan remedial dan harapan setelah itu akan kompetensinya tuntas. Ya. Bagi yang sudah tuntas peserta didik, maka kita sebagai guru bisa melaksanakan pengayaan agar peserta didik kita kuat pada kompetensi tersebut. Ya. Baik, belajar tuntas berarti bisa digunakan untuk perbaikan program. Ya, jadi sudah tuntas maka programnya akan dikembangkan untuk peningkatan perbaikan program. Baik, Bapak dan Ibu, penilaian oleh guru, oleh pendidik ini juga harus menjadi penilaian yang otentik. Bapak dan Ibu, apakah penilaian otentik itu, nanti kita bahas ya, ini sekilas untuk bisa Bapak dan Ibu memiliki gambaran awal ya. Penilaian otentik itu penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Jadi terpadu tidak terpisah-pisah Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran maka kita ya, bukan dipisah jauh ya. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian kontekstual terkait dengan masalah dunia nyata sehari-hari. Bapak dan Ibu berarti penilaian otentik itu yang tidak jauh dari pengamatan atau pengalaman yang dilaksanakan tadi ya. Kontekstual ya. Ini otentik. Baik. Kemudian yang otentik itu beragam cara dan kriteria. Jadi jangan menggunakan cara penilaian yang sama sepanjang waktu sampai akhir tahun ya. Kriterianya sama terus itu berarti kurang otentik Bapak dan Ibu ya. Jadi sebaiknya beragam disesuaikan dengan apa yang kita nilai tadi tujuan pembelajarannya. Ada tujuan penilaiannya apa ya. Menilai pengetahuan tentu saja instrumennya tidak akan sama dengan yang keterampilan Bapak dan Ibu ya. Jadi beragam penilaian yang kita gunakan. Kriterianya beragam juga. Baik. Holistik atau menyeluruh meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini harus kita garisbawahi ya. Kadangkala ada yang miss atau salah dalam memahami. Karena kita ada judulnya aspek pengetahuan, aspek keterampilan, ada aspek sikap. Ada yang menilai misalkan begini, ini kurang tepat, ini contohnya ya, yang kurang tepat. Sekarang saya, Bapak atau Ibu menilai pengetahuan kalian dulu ya. Besok Ibu atau Bapak menilai keterampilan kalian. Tidak begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bisa sekaligus dalam pembelajaran. Jadi tidak dipisah-pisah. Jadi holistik. Misalnya ketika menilai dalam dalam kita membuat apa ya Bapak dan Ibu ya, membuat instrumen penilaian, kita juga bisa menilai pengetahuan, juga bisa menilai keterampilan. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menilai pengetahuan menggunakan pilihan ganda, bagaimana keterampilan yang masuknya? Misalnya soalnya, prosedur atau urutan metode ilmiah. Nah, kan keterampilannya ada, tapi masuk ke instrumen pengetahuan. Jadi di sini tidak terpisahkan. Meskipun kalau Bapak dan Ibu mau menilai keterampilan khusus, misalkan metode ilmiah, bagaimana urutannya, Bapak dan Ibu menggunakan
rubriknya, tapi di sana dalam melaksanakan metode ilmiah juga ada pengetahuan yang digunakan. Jadi ada pengetahuan yang masuk ke dalam keterampilan yang kita ukur. Kenapa? Ketika pengetahuannya tidak ada, maka tentu saja keterampilannya tidak akan maksimal, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini saling terkait, menyeluruh, tidak dipisah-pisahkan gitu, Bapak dan Ibu ya. Baik, selanjutnya kita menilai juga berkesinambungan. Terus menerus, jangan hanya satu kali selama satu semester. Ya, terus menerus. Mengapa? Karena dalam proses pembelajaran kita perlu memantau prosesnya. Oh, yang sebelumnya belum tuntas sekarang sudah. Oh, yang kemarin dan seterusnya bagaimana ke depannya, kemudian selanjutnya. Nah, dalam memantau proses kita terus menerus. Bagaimana kemajuan peserta didik kita. Kemudian bagaimana perbaikan hasil ya. Bisa ini berupa penilaian harian, bisa penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ataupun penilaian akhir tahun Bapak dan Ibu ya. Kan proses, jadi berkesinambungan. Baik, kemudian kita sebagai guru melakukan penilaian juga berdasarkan pada acuan kriteria atau patokan. Bapak dan Ibu, mohon diingat ya, pengukuran mengacu pada pencapaian atau kriteria. Ya, kalau yang kurikulum sebelumnya ada KKM, yang sekarang ada KKTP yang agak sedikit berbeda sedikit ya. Baik, tapi ini kriteria. Pencapaiannya apa? Bapak dan Ibu, jadi dibandingkan dengan ini, yang mencapai berarti tuntas, yang belum mencapai berarti belum tuntas. Bagaimana nanti selanjutnya? Nah, Bapak dan Ibu melakukan suatu perbaikan. Baik, Bapak dan Ibu, prestasi kemampuan peserta didik berdasarkan kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Ya, sebelumnya bagaimana? Ketika kita laksanakan pembelajaran, kita kemudian melakukan penilaian. Hasilnya bagaimana? Jadi dibandingkan antara sebelum pembelajaran dengan setelah melaksanakan pembelajaran itu yang kita laksanakan penilaiannya dan patokan yang ditetapkan. Jadi sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti ini, bandingkan dengan kriteria atau patokan yang ditetapkan KKM misalnya, ya tuntas belum, mencapai belum, begitu. Baik, bukan dibandingkan dengan peserta didik lain. Nah, yang tidak tepat itu begini Pak dan Ibu, misalnya si A mendapatkan nilai akhir 40, si B mendapatkan nilai 80. Rata-rata kelas rata-rata kelas 60. Nah, Bapak dan Ibu kemudian gini, menyampaikan si A yang nilainya 30 tadi jelek. Mengapa? Karena dibandingkan dengan si B, si C, si D, dan seterusnya. Kalau misalkan KKM di saat itu, misalkan 60 Bapak dan Ibu, berarti kekurangannya hanya 30, bukan dibandingkan dengan yang rekan yang lain yang misalkan menghasilkan 80. Jadi dibandingkan bukan dengan studi lain, tapi dibandingkan sebelum dengan setelah pembelajaran, dibandingkan hasilnya itu dengan kriteria atau patokan yang ditetapkan. Harus mencapai kompetensi sekian, begitu Bapak dan Ibu ya, bukan dibandingkan dengan studi lain. Baik, itulah sebabnya makanya Bapak dan Ibu biasanya kita tidak membuat peringkat penilaian, mengapa namanya membandingkan dengan studi lain. Itu tidak adil jatuhnya ya. Kenapa? Karena masing-masing punya keunikan ya, studi punya unik masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu kita melaksanakan penilaian menggunakan berbagai cara dan alat penilaian ya. Sistem pencatatan yang bervariasi Bapak dan Ibu silahkan dari apa namanya drive maupun kertas silahkan sesuai dengan keberminatan Bapak dan Ibu dan kemampuan Bapak dan Ibu. Kemudian menggunakan alat penilaian yang bervariasi juga, bisa tertulis, bisa lisan, bisa alatnya berupa produk, suatu karya begitu, atau portofolio. Baik, kemudian bisa juga unjuk kerja atau kinerja atau perform begitu Bapak dan Ibu ya. Praktik. Nah, kita sering menyebutnya dengan praktik. Bisa juga dengan proyek, bisa juga dengan pengamatan atau observasi ataupun penilaian diri sendiri oleh peserta didik. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya sampaikan yang lebih luas tentang penilaian otentik. Mengapa saya sendirikan Bapak dan Ibu ya? Karena di sini kadangkala Bapak dan Ibu kita melaksanakan tapi tidak sih. Nah, baik, otentik tidak. Penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
signifikan. Baik, ciri-cirinya Bapak dan Ibu, karakteristik dari penilaian otentik itu berpusat pada peserta didik. Yang kita ingat di sini Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita menilai, maka yang kita bayangkan adalah peserta didik. Pusatnya adalah peserta didik, bukan kita. Menurut saya ini mudah lah, menurut saya sebagai pendidik kita kita membayangkan kita ada di posisi sebagai peserta didik. Nah, berpusat pada peserta didik, bukan kepada guru ya. Baik, kemudian merupakan bagian terintegrasi dari pembelajaran terpadu tadi terkait ya Bapak dan Ibu, jangan dipisah-pisah. Baik, kemudian bersifat kontekstual tadi sesuai dengan konten pembelajaran. Jadi, misalnya Bapak dan Ibu kita membicarakan tentang fermentasi. Penilaian fermentasi untuk murid atau peserta didik kita yang ada di Bandung. Di sana banyak oncom. Ya. Boleh kita buatkan instrumen penilaian dengan menggunakan oncom. Ya. Kemudian bagi peserta didik kita di wilayah tertentu yang banyak di sana produsen tape. Nah, kita membuat instrumen penilaiannya menggunakan tape, bukan oncom ya. Mengapa? Karena mereka lebih mengenal tape di tempat itu. Dan seterusnya itulah kontekstual, Bapak dan Ibu ya. Baik, merefleksikan kompleksitas belajar, Bapak dan Ibu. Ada kompetensi yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Ini ada refleksinya, ya. Ada hitungannya, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita melaksanakan penilaian itu refleksi dari kompleksitas. Jadi kalau kalau pembelajarannya itu sederhana dengan yang kompleks atau rumit, maka penilaiannya juga berbeda. Jangan sampai kita melaksanakan penilaian sebenarnya sama antara yang belajar rumit dengan yang sederhana. Berarti ini kurang otentik. Baik. Kemudian menggunakan metode atau prosedur yang variatif jelas, menggunakan cara, menginformasikan cara, menggunakan cara pembelajaran atau program pengembangan. Ya. Jadi gini, begini Bapak dan Ibu ya, penilaian otentik itu bisa menginformasikan sesuatu ya tentang apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran dan bagaimana pengembangannya. Begini, ketika Bapak dan Ibu meminta peserta didik untuk melaksanakan praktik mengamati makhluk kecil dasar renik menggunakan mikroskop. Nah, berarti Bapak dan Ibu pelaksanaan pembelajarannya dengan praktik menggunakan mikroskop untuk mengamati dasar renik. Nah, mungkin ada bahan tertentu diamati menggunakan mikroskop untuk diamati makhluk hidupnya apa ya Bapak dengan mikroskop. Nah, di sana berarti Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran praktik kinerja. Maka ketika Bapak dan Ibu menggunakan rubrik kinerja akan dapatkan hasil misalnya ketepatan membuat atau meletakkan, kemudian ketepatan dalam mengatur pencahayaan dan seterusnya. Berarti dari rubrik tersebut maka akan terbaca oleh siapapun yang melihat hasil penilaian bahwa oh Bapak Ibu guru ini sudah melaksanakan pembelajaran tentang pengamatan menggunakan mikroskop untuk mengamati jasad renik. Nah, menginformasikan ini otentik Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak bisa menggambarkan itu berarti kurang otentik. Misalnya Bapak dan Ibu tadi belajar seperti itu, tapi soal instrumen yang digunakan berupa soal pilihan ganda, misalnya soalnya mikroskop yang digunakan oleh pelajar adalah mikroskop titik-titik-titik, begitu. Nah, apakah dengan soal seperti ini instrumen penilaian dari pengetahuan Pak Devi, apakah bisa menggambarkan proses pembelajaran pengamatan menggunakan mikroskop? Tidak bisa. Ini berarti instrumen seperti ini tidak otentik. Karena tidak bisa menginformasikan pembelajaran yang sedang dilaksanakan dan pengembangannya. Baik, bersifat kualitatif mutu. Baik, Bapak dan Ibu, penilaian otentik itu biasanya penilaian langsung, ya, dengan cara bisa tes tertulis, lisan, ataupun pengamatan praktik. Artinya, ketika penilaian dilaksanakan ditunda, ya, di waktu yang lain, maka menjadi tidak otentik. Karena apa? Karena hasil penilaiannya tidak bisa digunakan untuk ini menginformasikan ya dan untuk umpan balik selanjutnya. Contoh, ketika dilaksanakan pada saat peserta didik melaksanakan
pengamatan menggunakan mikroskop, kemudian Bapak dan Ibu menilai proses pengamatan menggunakan mikroskop kinerja tadi didik, saat itu ada nilai. Nah, ketika peserta didiknya sesuai dengan kriteria yang Bapak Ibu tentukan, oh ini tuntas. Kalau belum, Bapak dan Ibu akan melakukan sesuatu agar peserta didik tersebut tuntas. Oh dia, oh ini ternyata pencahayaannya kurang jelas sehingga uh, jasa ternik yang diamati tidak jelas. Nah, Bapak dan Ibu akan menyampaikan sesuatu agar peserta didik tahu kurangannya di mana sampai mendapatkan pencahayaan yang jelas. Nah, itu harus otentik. Beda halnya jika Bapak dan Ibu peserta didik yang mengamati menggunakan mikroskop tersebut direkam, kemudian videonya ditonton, Bapak Ibu menilai dengan cara menonton video 2 bulan berikutnya. Jadi peserta didik yang belum bisa menggunakan mikroskop mengamati dengan baik menjadi tidak bisa difasilitasi pembelajaran selanjutnya. Jadi tetap tidak tuntas. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi sebaiknya memang kita melaksanakan penelitian komprehensif. Boleh tidak Bapak dan Ibu kalau kita melaksanakan merekam kegiatan untuk penilaian? Boleh, tapi Bapak dan Ibu, bagaimana yang penilaian yang yang direkam itu ya? Ini menjadi tidak otentik, tapi kalau untuk dokumen Bapak dan Ibu menjadi portofolio, silahkan. Bapak dan Ibu ya, silahkan. Jadi uh, boleh merekam untuk dokumentasi, tapi sebaiknya penilaian dilaksanakan lebih otentik ya, Bapak dan Ibu. Baik, penilaian hasil belajar Bapak dan Ibu yang dari sisi aspek pengetahuan bisa informatif, bisa sumatif ya. Penilaian yang formatif misalnya penugasan tadi ya, tugas tutur, kegiatan mandiri tidak dan sebagainya. Yang sumatif misalnya penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Bapak dan Ibu, bedanya apa? Yang formatif itu yang dilaksanakan biasanya pada saat proses pembelajaran dan digunakan untuk umpan balik bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah ya yang bisa mengamati apa namanya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru, dan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik ya. Di sini formatif, ada penugasan, oh ini udah bisa, oh ini belum, oh bagaimana, gitu ya, umpan balik. Nah, yang sumatif itu dilaksanakan pada setelah selesai kompetensi tertentu atau beberapa kompetensi tertentu. Sehingga ini adanya di ujung kegiatan pembelajaran. Kalau di sini dalam proses, yang di sini ada di ujung KD, ujung beberapa KD dengan penilaian harian, dengan PTS dan baik. Untuk penilaian formatif diterapkan pada jenjang, setelah didik pada jenjang PAUD, pada jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP dan sederajat, pada jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK dan sederajat. Bapak dan Ibu ya, bisa semuanya dengan formatif. Namun untuk yang penilaian sumatif, ya pada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pada jenjang pendidikan menengah. Mengapa di PAUD tidak ada sumatif, Bapak dan Ibu? Karena pada PAUD yang dinilai adalah prosesnya, ya, prosesnya. Menjadi di PAUD adanya penilaian formatif. Baik. Nah, apa itu penilaian formatif dan penilaian sumatif, Bapak dan Ibu? Kita tengok dulu yang penilaian formatif ya, Bapak Ibu ya. Tujuan penilaian formatif untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran dan mengevaluasi pencapaian tujuan belajar. Makanya pada PAUD ada, ya kan apa? Memantau dan memperbaiki proses pembelajaran dan mengevaluasinya bagaimana apakah tujuan pembelajarannya sudah terlaksana, sudah berhasil dicapai. Ya, formatif. Kemudian informasi yang dikumpulkan dari penilaian formatif itu bahwa peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar ada data yang diperoleh yang tadi yang kesulitan. Kalau yang kesulitan maka nanti tindak lanjutnya pada ibu memberikan perlakuan tertentu sehingga mereka menjadi nyaman dan pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian informasinya dikumpulkan menjadi perkembangan belajar bagi yang sudah bisa ini, sekarang tambah lagi bisa ini, dan seterusnya. Baik, maksudnya untuk penilaian formatif sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemudian belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hari. Dan
bagi pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi pada ibu guru ini bisa menjadi refleksi ya. Oh iya, yang ini ternyata kemarin metode saya tidak pas karena begini, hasilnya begini, maka besok perlu saya ganti metode. Ini refleksi buat Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu pendidik ya. Baik, kalau penelitian sumatif tujuannya menilai pencapaian hasil belajar. Akhir ya, jadi pencapaian hasil belajar, bukan proses ya hasilnya dari peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau pesan. Jadi penilaian harian nilainya diambil nanti kan diolah masukkan dalam rumus bersama PTS, PAS atau PAT dan ujian sekolah. Untuk yang sampai PAS, PAT untuk menentukan nilai rapor sehingga naik kelas atau tidak. Kalau sampai ujian sekolah berarti ini sampai menentukan lulusan. Itu sumatif. Baik, maksudnya penilaian sumatif dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil peserta didik, hasil belajar peserta didik dengan ke KKTP kriteria ketercapaian tujuan belajar. Yang sekarang Bapak dan Ibu ya. Jadi dibandingkan dengan itu tercapai belum. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu kita agak cepat ya. Nah di sini pada penilaian aspek sikap Bapak dan Ibu semuanya direncanakan dulu dalam silabus dan dituliskan dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak dan Ibu apa penilaian sikap yang akan kita gunakan? Bapak dan Ibu biasanya untuk mata pelajaran PABB dan PKN biasanya menggunakan ini semuanya, Bapak dan Ibu ya. Bisa observasi, pengamatan, kemudian jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman peserta didik sendiri ya. Nah, bagi rekan-rekan yang mengampu mata pelajaran selain PABB dan PKN, ini cukup dengan penilaian jurnal ya. Diamati untuk mengamati ya, Bapak dan Ibu mengamati bagaimana kemudian mencatat datanya ada, kemudian menindaklanjuti dan mendeskripsikan sikap. Ya, baik. Penjelasannya ada di sesi selanjutnya, Mbak dan Ibu ya. Baik. Untuk yang ini, kalau misalkan Bapak dan Ibu semuanya digunakan yang bagi rekan-rekan yang mengampu mata pelajaran KTP dan atau PKN, kalau misalkan plan diri peserta didik dan plan temannya bagus, sementara observasinya kurang bagus, bagaimana? Atau dan sebaliknya, ada perbedaan yang jauh. Bapak dan Ibu silakan yang bobotnya lebih besar adalah observasi. Baik, selanjutnya, nah pada aspek sikap ini, Bapak dan Ibu ada yang utama ini. Tadi ya, yang besar dari mana? Ada yang penunjang. Kita tengok Bapak dan Ibu ya. Baik, yang utama itu observasi atau pengamatan Bapak dan Ibu guru. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu di sini maksudnya selain Bapak dan Ibu yang mengajar juga juga yang lain. Nah, di sini khusus Bapak dan Ibu guru atau pendidik yang mengajar mata pelajaran pada PABP dan PJOK. Ini yang utama ya. Bagi yang Bapak dan Ibu guru semua yang mengajar peserta didik tersebut guru ya pada saat pembelajaran bisa. Kalau yang selain Bapak dan Ibu guru ataupun yang mengajar, bisa juga di luar pembelajaran, misalnya di luar kelas, di luar jam. Terlihat begini, begini, dan terus. Ini pengamatan bisa jadikan apa namanya data untuk penilaian sikap. Bagi Bapak dan Ibu guru, mata pelajaran PABB dan PJOK, pada saat pembelajaran juga diamati sikapnya bagaimana dan di luar pembelajaran bisa. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian yang penunjang yaitu penilaian diri dari peserta didik tersebut masing-masing, penilaian antar teman oleh rekan sejawat, ini jadikan penunjang ya. Ini digunakan atau diperlukan jika ya Bapak Ibu guru memerlukan konfirmasi. Misalnya, ini hasil sikapnya 80 pada teman-temannya 100 loh. Apakah yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru yang utama ini sudah pas? Nah, kita konfirmasi. Oh, ternyata misalnya ya. Oh, ternyata ada yang terlewat oleh kita. Nah, bisa ditambahkan. Oh, misalnya gini. Ini 80, ini 100. Oh, bukan terlewat oleh kita. Ternyata dia menilai dirinya sendiri terlalu tinggi ya. Teman-temannya yang kebetulan yang menilai adalah takut kalau saya memberikan nilai kurang. Nah, ini hanya konfirmasi Bapak dan Ibu ya, bukan yang dari baik. Selanjutnya untuk mekanisme pada penilaian aspek pengetahuan. Bapak Ibu tetap sama direncanakan dalam silabus RPP, bisa menggunakan tertulis
Caranya Mbak dan Ibu ya tes lisan bisa. Meskipun lisan Bapak dan Ibu harus menyiapkan ya di RPP ya. Bukan berarti selesai pembelajaran, ayo kita pasapan satu, ini dua, itu bukan begitu. Tapi selisan ini hanya caranya ya, pada teknik lisannya. Tapi tetap semuanya direncanakan di RPP. Demikian juga untuk penugasan. Jadi bukan tiba-tiba, tapi tetap dituliskan, oh penugasannya ini. Jadi Bapak dan Ibu mengembangkan instrumen dulu, kemudian melaksanakan, memanfaatkan hasil, dan melakukan. Bukan tiba-tiba dilaksanakan, tapi harus ada instrumennya apa dilaksanakan. Setelah itu hasilnya digunakan apa? Baik, Bapak dan Ibu. Nah, kita mengingat untuk aspek pengetahuan itu ada 4 subjenisnya, Bapak dan Ibu ya. Tentu saja instrumen penilaiannya akan berbeda dari masing-masing subjenis ini. Pengetahuan faktual, fakta, fakta yang kita tengok, yang kita lihat, yang kita amati, ya, kita amati menggunakan 5 indera kita, ya. Misalnya tentang terminologi, fakta. Misalnya tentang detail elemen khas. Ini maksudnya misalnya Bapak Ibu ya, eh, kita meletakkan jeruk atau kalau misalkan menggunakan paper ya ada gambar jeruk warnanya kuning, ada jeruk yang warnanya hijau. Nah, kemudian kita tanya ya, warna jeruk ya. Warna jeruk berikut adalah kuning dan hijau, misalnya apa dan apa itu adalah fakta. Bentuk jeruk adalah misalnya A bulat, B lingkaran, C kotak, D persegi. Nah, itu misalnya Pak dan Ibu ya. Itu fakta. Karena menjawab nanti apa bentuknya bulat, begitu ya. Baik, pengetahuan konseptual, konsep itu berarti Bapak dan Ibu ada sedikit pemikiran di sini atau banyak pemikiran. Misalnya klasifikasi dan kategori. Begini Bapak dan Ibu, misalnya begini. Kita mengenal misalnya ada kelompok makhluk hidup mamalia. Ya, itu adalah pengelompokan atau klasifikasi. Apakah makhluk hidup mamalia itu ada? Tidak ada. Makhluk hidup mamalia tidak ada, tapi kalau kelompok makhluk hidup mamalia ada. Nah, Bapak dan Ibu ketika kita membuat penilaiannya juga sampai kita sendiri salah ya. Makhluk hidup mamalia adalah bukan begitu, tapi apa? Takson atau kelompok mamalia. Ya. Misalnya kerbau, misalnya kelinci, dan lain-lain itu klasifikasi contohnya atau kategori. Ya, baik. Prinsip dan generalisasi. Misalnya prinsip apa ada itu yang ini ya. Prinsip ekonomi misalnya itu masuk konsep. Teori misalnya teori biogenesis, biogenesis. Teorema Pitagoras itu berarti konsep. Model, model ada model tertentu. Nah, itu berarti ada konsepnya. Pada itu ya. Model atom, model atom. Baik, model planet. Baik, struktur. Ini juga termasuk konseptual. Struktur atom. Ini konsep. Mengapa? Ini bagaimana? Itu ada konsep di sana. Baik, konseptual. Prosedural. Pengetahuan prosedural itu biasanya berhubungan dengan langkah-langkah kegiatan tertentu. Ini misalnya cara atau keterampilan melakukan sesuatu. Bagaimana cara memasak nasi uduk? Ada urutannya. Beras dicuci dulu, kemudian dimasak, baru nanti dibumbui dan seterusnya. Tidak boleh bolak-balik. Nah, itu ada prosedural. Algoritma itu juga prosedural. Bapak dan Ibu membayangkannya begini, algoritma misalnya YouTube itu ada yang muncul algoritmanya yang sering kita tengok, yang sering kita lihat, ya algoritma. Praktik atau teknik ini ada juga prosedural. Praktik melaksanakan lompat jauh, bagaimana kencang-kencangnya dan seterusnya, ya. Kemudian metode, misalnya metode yang ada urutannya, prosedural. Kriteria untuk menentukan waktu, Bapak dan Ibu. Jadi ini juga prosedural. Baik, kemudian metakognitif yang kita sebut metakognitif menggunakan pemikiran yang agak sedikit apa ya kita menyebutnya analisa mungkin ya, kesadaran atau pengetahuan diri. Strategi kognitif bekerja, cara mengaturnya dalam mencari solusi, kemudian tugas-tugas kognitif. Jadi begini Bapak dan Ibu, untuk yang metakognitif itu
biasanya peserta didik akan memerlukan pemikiran tertentu dan menggabungkan beberapa pemahaman yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Jadi ini termasuk yang berpikir level tinggi pada Ibu ya, menggunakan beberapa pemahaman untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, berarti dalam membuat instrumen penilaian masing-masing subjenis ini tidak akan sama Bapak dan Ibu ya. Ketika membuat soal yang level tinggi, ketika tingkat tinggi atau higher order thinking skill, tentu saja tidak akan sama dengan yang mengukur pemahaman tentang fakta ya. Pengetahuan ya ini ya berarti tentang fakta ya, soalnya tidak akan sama. Makanya kita mengenal ada yang uh, low, ada yang medium, ada yang higher. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya aspek keterampilan. Sama dengan yang aspek sebelumnya harus direncanakan dalam silabus dan RPP. Misalnya dalam menilai keterampilan bisa berupa praktik atau kinerja atau perform, produk, proyek, portofolio. Nah, kan portofolio Bapak dan Ibu ini digunakan untuk arsip ya, dokumentasi ya dari bisa dari sebelumnya ini kemudian diarsipkan dalam atau teknik yang lain. Bapak dan Ibu, sebelum melakukan penilaian keterampilan, Bapak dan Ibu mengembangkan biasanya berupa rubrik, kemudian kita laksanakan menggunakan cara-cara tertentu dan jangan lupa Bapak dan Ibu ya otentik ya, kemudian memanfaatkan hasilnya dan baik Bapak dan Ibu. Dengan demikian, baik penilaian pada aspek sikap, kita akan menengok hasilnya. Baik, pembelajaran yang dilaksanakan, penilaiannya kita biasanya membuat angka sampai 100 ya Bapak dan Ibu ya. Ada KKM yang di kurikulum 2017 ya, yang sekarang kita mirip ya ada batas izin kriteria. Kita bandingkan dengan batas ini, ketercapaian pembelajarannya, yang sudah tercapai disebut tuntas. Tercapai kemudian ya, tuntas. Bagi yang belum tercapai maka disebut tidak. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan melaksanakan tindak lanjut penilaian. Bagi yang belum tuntas, bagaimana caranya biar tadi ini tuntas, maka kita laksanakan remedi. Baik, tentang remedial kita akan masuk pada sesi selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Untuk yang tuntas, Bapak dan Ibu, tindak lanjutnya peserta didik yang sudah tuntas kita berikan pengayaan bagi yang menginginkan. Bagaimana pengayaan pada sesi selanjutnya? Itu Bapak dan Ibu ya, yang kita laksanakan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Bapak dan Ibu, terima kasih bisa belajar yang saya gunakan. Semoga ada manfaatnya dan Bapak dan Ibu semoga bisa memudahkan Bapak dan Ibu dalam melaksanakan penilaian pembelajaran dan bermanfaat, berdampak dan semoga menjadi amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.